teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi translasi pada mata kuliah geometri transformasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Abaiyah dengan NIM 2019-111-2013. Langsung saja pada soal pembahasan yang pertama, translasi merupakan mempertahankan besar sudut, ya kan? Sebelum kita mendefinisikan apa itu translasi, maka kita harus mengetahui apa itu transformasi. Transformasi adalah aturan secara geometris yang dapat menunjukkan bagaimana suatu bangun dapat berubah kedudukannya dan ukurannya berdasarkan ukuran tertentu. Itu definisi dari transformasi. Jadi translasi itu merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Yang artinya translasi ini hanya perpindahan titik saja. Untuk apa saja jenis dari transformasi itu? Jenisnya ini ada, yang pertama ada translasi yakni pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau pemutaran, yang keempat ada dilatasi atau perkalian bangun. Jadi translasi ini merupakan salah satu jenis dari transformasi. Penyelesaiannya yang pertama, misal ambil sebuah sudut PQR, ini saya ambil sudut PQR, maka akan dibuktikan bahwa sudut PQR sama dengan sudut P aksen, Q aksen, dan R aksen. Pembuktiannya, nah ini terlihat pada gambar 1 dan juga gambar 2, yang dimana gambar 1 ini ada sudut PQR, gambar 2 ada sudut P aksen, Q aksen, dan R aksen. Maka dapat diperoleh bahwa transformasi dari P sama dengan P aksen, transformasi dari Q sama dengan Q aksen, transformasi dari R sama dengan R aksen. Jadi berdasarkan gambar 1 ini, maka dapat diperoleh panjang P aksen Q aksen, panjang P aksen Q aksen itu merupakan translasi dari panjang PQ. Dan panjang Q aksen R aksen itu merupakan translasi dari panjang QR yang merupakan garis lurus. Ini kan panjang QR, panjang PQR, panjang P aksen Q aksen R aksen ini merupakan garis lurus. Nah, karena panjang PQ dan panjang QR, panjang PQ dan panjang QR itu merupakan garis lurus, maka untuk panjang P aksen Q aksen dan Q aksen R aksen ini merupakan garis lurus juga. Maka kita ketahui bahwa translasi itu merupakan isometri, dan isometri itu mempertahankan besar sudutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terbukti translasi itu merupakan mempertahankan besar sudut. Kemudian untuk soal pembahasan yang kedua, ini bila A, B, C, dan D titik-titik tak segaris, maka translasi dari vektor AB sama dengan translasi vektor CD itu jika dan hanya jika CABD merupakan jajaran genjang. Nah, untuk penyelesaiannya, pada teorema yang pertama, misal vektor AB dan vektor CD ini merupakan dua ruas garis berarah yang tidak segaris, maka segi 4 CABD merupakan sebuah jajaran genjang jika dan hanya jika vektor AB sama dengan vektor CD. Nah, pembuktiannya ini, jika vektor AB dan vektor CD itu merupakan dua ruas garis berarah yang tidak segaris,
Maka yang pertama akan dibuktikan jika CABD jajaran genjang, maka vektor dari AB sama dengan vektor CD. Ini misalkan CABD merupakan jajaran genjang. Nah, maka diagonal-diagonalnya itu panjang AD dan panjang BC. Ini ya. Panjang AB dengan panjang AD dengan panjang BC itu merupakan diagonalnya. Dengan di titik tengah ini merupakan misalkan titik P. Jadi dapat diperoleh translasi dari titik P. Translasi dari titik P ini pada A sama dengan D. Translasi dari P pada A sama dengan D dengan titik P. Titik P berada pada titik tengahnya AD dan juga BC. Sehingga panjang AB sama dengan panjang CD itu sama dengan translasi dari vektor AB sama dengan translasi dari vektor CD. Kemudian pembuktian yang kedua akan dibuktikan jika CABD jajaran genjang, maka vektor dari AB dan CD sama dengan vektor dari CD. Misalkan CABD jajaran genjang, maka diagonalnya panjang AB dan panjang AD itu berpotongan membagi sama panjang, sama yang gambar seperti tadi. Tuh. Dengan dimisalkan pada titik P. Titik P ini pada tengah-tengahnya jajaran genjang yang tadi. Maka dapat diperoleh translasi P pada A. Translasi P pada A sama dengan D dengan titik P itu berada pada titik tengah-tengahnya panjang BC dan juga panjang AD, sehingga panjang AB sama dengan panjang CD ini merupakan translasi dari vektor AB sama dengan translasi dari vektor CD. Nah, maka akibatnya jika vektor AB dan vektor CD ini, maka AB sama dengan CD dan panjang AB sama dengan panjang CD sejajar atau segaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pembuktian 1 dan 2 itu terbukti bahwa translasi vektor AB sama dengan translasi vektor CD itu sama dengan CABD merupakan jajaran genjang. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.